Welcome to church. Dimanapun saudara berada saat ini, mari kita menyembah Tuhan bersama-sama. Are you ready? Come on. Sang penebus
dalam gelap tiada terang dan harapan. Dari suka engkau datang, di matamu anugerah. Untuk genapi nubuatan, firman lahir ke dunia. Dari tahta kemuliaan ke palungan yang hina.
yang sangat luar biasa, sungguh indah namamu. Actually, that's the reason why kita beribadah hari ini, yaitu tentang satu nama Yesus Kristus. And to be honest, itu adalah salah satu lagu favorit saya, sungguh indah namamu, dan lagunya itu udah ada di album dalam bahasa Indonesia. Judul albumnya adalah Raja Segala Raja. Raja Segala Raja. Saudara bisa dapati di semua platform digital, ada Spotify, iTunes, YouTube, semuanya Pastor Eka. There you go. So enjoy the album. And sebelum pandemi ini atau sedang pandemi ini, kita di dalam setiap ibadah Hillsong Church kami selalu menyediakan waktu untuk berdoa bagi keluarga kami, bagi orang-orang yang telah mengirimkan permohonan doa mereka lewat website atau lewat link yang ada di screen saudara, atau di live chat. Saudara bisa klik di link yang ada untuk kirimkan permohonan doa, atau saudara bisa tulis di live chat permohonan doa. Saudara bisa comment di situ, and our team mereka ingin berdoa buat kita semua. So Gio gonna lead us in this part of the service, berdoa buat kita semua. Amazing. Ada beberapa orang yang mengirimkan prayer request ke kita, dan ada seseorang dari Jakarta, dia berdoa, doakan keluarga kami, terutama saya, sehingga kami bisa dikaruniai keturunan dan saya bisa mengandung. Hey, as a family kita akan berdoa buat saudara. Dan juga ada yang berdoa buat wedding. Tolong doakan sehingga persiapan pernikahan saya dan suami di bulan Februari 2021 bisa berjalan dengan baik. Amazing. Hey, Tuhan pasti akan siapkan yang luar biasa buat pernikahan saudara nanti. Dan juga ada yang berdoa buat healing dan financial restoration. Saudara, saya percaya bahwa Tuhan kita adalah Allah yang luar biasa. Dia selalu melakukan sesuatu yang baik buat kehidupan saya dan saudara. And hari ini saudara, kita akan menyatukan hati kita dimanapun saudara berada, ada di rumah atau lagi bawa mobil sekarang. Mari kita berdoa bersama-sama dan percaya bahwa mujizat masih ada dan Tuhan masih mau menolong kita semua. Amen. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, berdoa Tuhan Yesus buat semua prayer request yang ada di tangan ini Tuhan Yesus Kristus. Kayak berdoa Bapak buat pregnancy Bapak, kiranya Tuhan Yesus Engkau akan memberkati kandungannya dia Tuhan Yesus dimanapun dia berada Bapak. Kayak percaya Bapak kehidupan mereka Tuhan Yesus dan anak mereka nanti akan menjadi berkat dimanapun mereka pergi dan berada Tuhan Yesus Kristus. Dan berdoa juga buat wedding Tuhan Yesus di bulan Februari 2021 nanti Bapak, Engkau akan berkati pernikahan mereka Bapak, dan segala Tuhan Yesus sesuatu yang mereka ada plan Bapak ke depan Engkau akan lancarkan in Jesus name Tuhan Yesus. Yang berdoa juga buat healing and restoration Bapak, kayak yang percaya Bapak di bulan 2020 ini Tuhan Yesus Kristus, mungkin banyak orang mengira bulan ini Tuhan Yesus adalah bulan Tuhan Yesus yang susah, tapi kayak yang percaya Bapak the best is yet to come. Engkau Allah yang luar biasa Tuhan Yesus, Engkau ikut mencampur tangan Tuhan Yesus dalam kehidupan kami semua Bapak. Dan kami percaya Bapak, Engkau Allah yang luar biasa yang mampu menjawab segala doa ini Bapak. In Jesus name and we pray. Amen. Amen. In Jesus name. Amen. Yes, and ada juga praise report Pastor Ega. Praise report adalah orang-orang yang mengirimkan ucapan syukur mereka atas apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan mereka. Amazing. Ini ada volunteers di Hillsong Bali. Dia bilang akhirnya kami bisa menikah. Wow, amazing. Meskipun keadaan sekarang sedang susah, tapi Tuhan masih mencukupkan dan melancarkan setiap persiapan sehingga kami bisa menikah. Buat saudara yang berdoa buat pernikahan di bulan Februari nanti, kalau Tuhan bisa melakukan ke mereka, Tuhan bisa lakukan ke saudara juga. In Jesus name, in Jesus name. Ada yang juga berdoa buat seseorang dari Jakarta, bersyukur untuk komunitas yang Tuhan kirimkan untuk saya di tengah-tengah pandemik ini. Amazing. Hey, life is better together. Amen. Yes. Amen. Yes. So good. Awesome. Wow, so many great reports, and I love selalu dikuatkan mendengarkan praise reports yang ada. So kalau saudara mengalami kuasa Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, and please send your praise report lewat link yang ada di screen. Kami ingin mendengarkan dari saudara. Jesus name. Amen. Amen. Woohoo. How are you guys, man? Good? We're Very good. Yes? Very good. How do you feel? Gimana rasanya berada di gedung ini, man? Sudah kangen, Pastor. Sudah kangen. Udah berapa Sudah minggu? Kangen. Kalau tadi barusan dihitung, Pastor, sekitar 150 kali ibadah kita tidak ada di gedung ini. Wow, so lumayan banyak. Tapi kita ada ibadah online. Kita ibadah online. Yeah, that's right. Yes. So bagi saudara yang baru kali pertama hadir dan bergabung di ibadah online, welcome home, welcome to Hillsong Church. So good to have you. Kami senang
untuk bisa melayani saudara hari ini, dan saya percaya Tuhan akan melakukan sesuatu yang sangat luar biasa bagi kita semua. Amen. Di kebaktian ini. Amen. Amen. So, we're gonna continue our worship in giving. Kita akan melanjutkan penyembahan kita melalui pemberian kita. So, our worship creative pastor or creative worship pastor atau gembala pujian penyembahan Rebecca Ray akan share around our giving. Thank you Pastor Eka. Hai semuanya, hai Hillsong Church. Kita akan melanjutkan penyembahan kita lewat persembahan kita. Cara untuk saudara memberi ada di screen atau ada di live chats. Dan sambil saudara mempersiapkan persembahan, kita akan membaca firman Tuhan. Berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Saya yakin kita semua sering mendengarkan firman Tuhan ini, tapi ada sesuatu yang mau saya highlight saudara dari ayat ini. Sebagai gereja Tuhan secara kolektif, saya berdoa dan percaya bahwa our ultimate treasure adalah Tuhan Yesus sendiri. Amin. Katakan amin di live chat saudara. Jadi di mana Yesus berada, disitulah hati kita berada. Dan di mana jiwa-jiwa berada, disitulah hati Yesus berada. Dan dalam pemberian kita pada hari ini saya berdoa, kita memberi bukan karena kita untuk mendapatkan sesuatu, tapi karena kita telah menerima the ultimate treasure, Jesus Christ. Dan saudara, jika jiwa-jiwa penting bagi Yesus, saya berdoa dan ketika kita memberi, percayalah bahwa ketika jiwa-jiwa penting buat Yesus, jiwa-jiwa penting buat kita. Amin. Dan sambil kita saudara memegang persembahan saudara atau lewat M-Banking atau lewat manapun, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kesempatan di mana kembali kami boleh menaruh benih ke dalam rumah-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan pemberian ini bukan hanya sampai ke dalam rumah ini saja, tetapi akan pergi kepada banyak rumah, kepada banyak jiwa. Kami mengucap syukur Tuhan atas berkat-Mu yang telah kami terima dan yang akan kami terima. Di dalam nama Yesus kami siap memberi. Amin. Dan sambil saudara memberi, mari sama-sama kita saksikan video Compassion dan juga salam dari Pastor Bobby Houston. Hey church, it's Bobby here. How are you? I'm just dropping in quickly on the services this weekend because it is Compassion Weekend for our church. And you know what? Compassion around the world, child sponsorship, is such an important partnership, not only to our church, Hillsong Church, but to so many of you. So many of you over the years have lent in, and with generosity we've been able to sponsor literally tens of thousands of children. And you know, the tendency in a year like this year, 2020, is that people draw back. They become fearful. They draw back on their sponsorship. They draw back on their partnership. But my prayer is that the people of Hillsong Church, that we as a church can continue to lean in, and that by the grace of God we can remain in faith for the children, for their families, for those that we are sponsoring. And not only that by the grace of God again, that we can actually consider whether there's another child or another family that we can actually take into our lives. And so it's an important one. In a moment we're going to look to a film presentation by Pastor Gary and the London team. Again, it captures the heart and the essence of compassion, this partnership. And I really do pray that you open your heart and allow the Spirit of God to speak to you. In Jesus' name, amen. Love you, church. If somebody hadn't reached out to change my life, I probably wouldn't be where I am. I would be quite helpless. I hated living in anxiety. I hated living in the slum setting. I hated living without hope. It's not extraordinary people that pushed me, but because they did their part, they changed a life. It is a painful story. Alcohol, domestic violence. I was angry at myself, asking questions like, why was I born in such a family? I was a young girl with no hope, and someone gave an opportunity to me to see that I become someone. Each of the people that you just heard from was sponsored by Compassion as a child. All of them say that their success today is a direct result of being sponsored. Having a sponsor like you and being known and loved and protected by a local church has given them a hope of a future that they never dreamt was possible. If we ever needed convincing, Compassion works and that sponsoring a child is worth it, well, you've just heard some fantastic stories. They all speak of lives being affected by violence, hunger, anxiety, neglect, and living without hope.
The experiences of these people shows us that poverty literally blights children's lives. But it also proves that faith, hope, and love can turn things around. Every year, a group of Hillsong pastors and I go to Uganda to see the work of compassion, and we've been doing this for nearly 20 years. This year, we had to cancel it due to this COVID-19. As I reflect over the years, Kathy and myself and others, we've made friends with church leaders, project workers, and the compassion team in Uganda. Africa's problems, they are being dealt with by Africans. By extension, we are intervening in the entire life of the family. And if you think about it, it's our desire that every child is known, loved, and protected. During each of these visits, we meet children and families who, because of the local church and its commitment to serving the local community, have found a hope and the ability to imagine a future without poverty. We met people like Daniel, Panaya, Esther, Macklin, Jovat, each with their own unique story of how poverty has blighted their lives. Yet through compassion, they've found hope. Some people have said that COVID-19 has put us all in the same boat. We've all been affected by the same virus. We've all been affected by the measures to contain it. But the reality is we've all been impacted very differently. It's magnified the inequality in the world in which we live. A crisis like COVID-19 disproportionately impacts and affects the poor. COVID-19 has also been to us a reminder of how connected the world we live in is. The Bible says, do unto others as we'd have them do unto us, which is quite literally saying to treat people with the same kindness, with the same concern as we'd like them to show to us. There are tens of thousands of children who are currently registered with the Compassion Program waiting for a sponsor. Thousands of children in anticipation, registered, ready for people like you to sponsor. We alone, we can't end poverty, we can't solve all the problems, but as one, we can all be a part of the solution. Sponsoring a child is a way for each of us to tackle the hopelessness that poverty brings head on. And we at Hillsong Church have seen tens of thousands of children released from poverty. And today I really want to encourage you, step out, take the risk, trust God and say, you know what, I'm going to release them from poverty in Jesus' name. Wow, sangat luar biasa karya dari Compassion. Dan saudara saya dan suami kita telah mensupport salah satu anak Indonesia lewat Hillsong Conference waktu itu. And saya percaya hidup kita adalah untuk berbagi buat sesama kita, sebagaimana Yesus telah memberi buat kita. Amin. Amin. Dan it is time, sudah saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Saya nggak sabar banget untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena hari ini Pastor Eka Muti, our campus pastor di Hillsong Bali, akan memberitakan firman Tuhan. Kalau saudara excited, put it on the live chats, say amen, kasih emoji, it's gonna be so good. So right now, tanpa berlama-lama lagi, mari sama-sama kita sambut Pastor Eka Muti. Shalom dari Bali, selamat bergabung di ibadah Hillsong Church. Kalau saudara baru pertama kali
bergabung di ibadah online ini. Welcome home. Kami sungguh diberkati dengan keberadaan saudara, dan saya percaya hari ini akan menjadi hari yang luar biasa. Saya percaya Tuhan akan melakukan sesuatu yang sangat luar biasa bagi kita semua. So we're gonna mendengarkan firman Tuhan hari ini. Oleh sebab itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita, dan saya akan memimpin kita dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan buat kesempatan Tuhan di mana kami bisa berkumpul bersama-sama, beribadah online Tuhan, memuji Engkau, menyembah Engkau, dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Engkau akan membuka rahasia-rahasia kerajaan Allah Tuhan kepada setiap kami Tuhan, sehingga siapapun, setiap orang yang bergabung di ibadah ini Tuhan, mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan Roh Kudus akan melakukan sesuatu yang sangat dahsyat dan luar biasa dalam kehidupan setiap kami. Thank you Jesus, kami bersyukur buat apa yang akan Engkau lakukan, dan kami bersyukur buat segala sesuatu yang telah Engkau lakukan dalam kehidupan kami. In Jesus mighty name kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, semua yang percaya katakan amen, amen, amen. Tolong tulis di live chat amen, amen, and kasih tahu semua orang di live chat. Kalau saudara belum gabung di live chat, pastikan saudara gabung, because it's so much fun, and encourage semua orang untuk meresponi firman ini lewat live chat saudara. And kalau saudara baru, make sure saudara kasih tahu orang-orang atau tim kami yang ada di live chat, karena mereka ingin connect sama saudara. Amen. So here we go. Let's get ready buat firman Tuhan. Saudara, di awal pandemi ini, our global senior pastor, Pastor Brian Houston, salah satu khotbahnya, di dalam salah satu khotbahnya, dia mengatakan seperti ini. Dia berbicara kepada gereja kita, dan dia berkata seperti ini. We are not going to wait passively, but we are going to wait passionately. I love that so much. Saya senang dengan kalimat itu. Kalimat itu benar-benar menguatkan saya. Kalimat itu benar-benar menginspirasi saya. Kalimat itu benar-benar challenge saya secara pribadi, dan menjadi sebuah pegangan bagi saya selama pandemi ini, because that is so true. Sekali lagi saya akan katakan, we are not going to wait passively, but we are going to wait passionately. Kita nggak akan menunggu di season ini, apalagi di pandemi ini, segala sesuatunya yang tidak pasti, nggak ada kepastian sama sekali. Kita nggak akan menunggu pasif aja, tetapi kita akan menunggu passionately. Kita menunggu, kita berharap bahwa Tuhan akan mengerjakan sesuatu di masa ini, di season pandemi ini. Dan saya percaya juga dalam kehidupan kita, I think that's what we need to do. I think itu yang perlu kita lakukan. Jangan sampai kita hanya diam, gak melakukan apa-apa. Kita sangat pasif sekali di season ini, di masa ini. Tapi saya percaya Tuhan mau kita bukan menjadi orang yang pasif, menunggu secara pasif, tapi lebih aktif. Menunggu tapi aktif juga. Percaya, berharap bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu lewat masa ini. Saya percaya. Kenapa? Karena bagi Tuhan nggak ada masa atau nggak ada season itu yang wasted. With God, a waiting season is never a wasted season. Nggak ada yang kebetulan, nggak ada yang terlewatkan hanya secara or nothing gonna happen. Saya percaya Tuhan mengizinkan pandemi ini terjadi, mengizinkan kita melewati masa-masa ini. Karena Tuhan mau melakukan sesuatu dalam kehidupan kita. Tuhan nggak kaget kalau akan ada COVID-19 atau pandemi ini. Dia nggak kaget. Tuhan bisa pakai segala musim. Tuhan bisa merubah apa yang iblis lemparkan, apa yang iblis kirimkan dalam kehidupan kita. Hal-hal yang sangat buruk, dia bisa merubah segala sesuatu, menjadikan segala sesuatu baik adanya. I think itu spesialisnya Tuhan, atau Tuhan yang kita sembah hari ini. So, jangan menjadi orang Kristen atau orang yang pasif dalam kehidupan kita. Mari kita menjadi orang yang passionate about hidup kita, passionate about keluarga kita, pelayanan kita, panggilan kita. Jangan menjadi pasif, tapi lebih aktif lagi, because Tuhan dia nggak berhenti bekerja. Dia nggak pernah berhenti bekerja. Dia siap melakukan sesuatu bagi kita semua. Dan karena saya percaya, saya sungguh yakin dan percaya,
mujizat terjadi karena iman dan pengharapan datangnya sama-sama. So let's not just menjadi orang yang pasif dan berdiam diri and berharap one day Tuhan akan melakukan sesuatu. No. Tuhan kita itu Tuhan yang siap melakukan mujizatnya. Dia siap perform His miracles buat kehidupan saya dan saudara. So let's not be passive. Jangan menjadi orang yang pasif, tapi menjadi orang yang aktif, passionate buat kehidupan kita. Makanya dalam Yeremia 1 ayat 12 firman Tuhan berbunyi demikian. Baik penglihatanmu, sebab aku siap, sebab aku siap sedia untuk melaksanakan firman-Ku. I love that. Yeremia 1 ayat 12. Kalau terjemahan bahasa Inggris dia berbunyi seperti ini. Then said the Lord to me, you have seen well, for I am alert and active. Halo, Tuhan kita alert and active. Dia siap sedia. He is alert and active, watching over my word to perform it. Dia memperhatikan perkataannya, dia memperhatikan janji-janjinya, dan dia siap sedia untuk perform, untuk melakukan mujizat bagi kehidupan saya dan saudara. So let's not be passive. Jangan menjadi orang Kristen yang pasif, tapi kita menjadi orang yang aktif, yang punya pengharapan, yang tetap percaya, yang penuh dengan iman bahwa Tuhan akan menyatakan mujizatnya di season ini, di masa pandemi ini. Because guess what? Tuhan kita selalu melakukan hal-hal baru di dalam setiap musim kehidupan kita. Saya percaya Tuhan punya maksud, Tuhan punya rencana, Tuhan punya tujuan yang luar biasa. Dan Dia akan pakai musim ini untuk memuliakan namanya lewat kehidupan saya dan saudara. So, mari kita tetap punya harapan yang besar, punya iman yang besar, tetap percaya Tuhan akan melakukan sesuatu yang sangat dahsyat dalam kehidupan kita, bagi kehidupan kita. Karena Alkitab berkata, karena firman Tuhan berkata, Tuhan setia dengan janji-janjinya. Amen. Tuhan setia dengan janji-janjinya. Kalau saudara meyakini ayat tersebut, tolong tulis amen di chat saudara, atau kirimkan jempol, whatever it is. Mari kita punya agreement, karena saya percaya ketika kita ada kesatuan di tengah-tengah kita, Tuhan akan memerintahkan berkatnya. Amen. Walaupun even though lewat live chat, in Jesus name. Hallelujah. Amen. Amen. So, kita akan belajar bersama-sama dari cerita yang sangat luar biasa. Menurut saya ini salah satu cerita favorit saya di Alkitab. And tertulis di dalam Matius 8 ayat 5 sampai yang ke ayat 10. Matius pasal yang ke-8 ayat 5 sampai 10. Sebelum saya bacakan, saya mau memberikan sedikit kontekstual, karena this is the story atau cerita tentang seorang perwira Romawi yang dia datang kepada Yesus, dengan notabene Yesus adalah orang Yahudi, datang kepada Yesus meminta pertolongan kepada Yesus. And it's sangat interesting, sangat menarik ceritanya, karena perlu saudara ketahui, kalau saudara belum tahu, orang Romawi di zaman itu, di zaman perjanjian baru, zaman itu orang Romawi nggak biasanya mereka bersosialisasi dengan orang Yahudi, nggak biasa hangout, nggak biasa ngobrol, apalagi ngopi bareng. It never happen. So let's read it together. Mari saya akan bacakan buat kita semua. Matius pasal yang ke-8 ayat 5 sampai yang ke-10. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan Dia dan memohon kepadanya. Perwira ini, orang Romawi, memohon kepada Yesus. Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Jadi prajuritnya lagi mengalami lagi sakit dan mengalami penderitaan yang sangat luar biasa. Yesus berkata kepadanya, this is so cool. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkan dia. Aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Wow, iman yang sangat dahsyat. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya.
Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, listen carefully. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Cool. Two things, dua hal yang akan kita pelajari bersama-sama dari cerita ini. Dari perwira Romawi ini. Number one, kalau saudara mencatat, silakan mencatat. Kalau saudara nggak mencatat, kenapa saudara nggak mencatat? So number one, tulis ini. Perwira ini, dia meminta Tuhan untuk terlibat. Oke? Perwira ini, dia meminta Tuhan untuk terlibat. So, I just want to encourage you. Apapun yang saudara sedang hadapi saat ini. Pergumulan apapun yang saudara hadapi. Beban seberat apapun yang saudara pikul saat ini. Situasi apapun yang saudara hadapi saat ini. Saya ingin menantang saudara untuk minta Tuhan terlibat di dalam kehidupan saudara. Karena Tuhan kita, Dia Allah yang setia. Dan inilah yang terjadi ke dalam perwira Romawi ini. Dia minta Tuhan. Dia datang kepada Tuhan memohon pertolongan kepada Yesus. Dia minta supaya Tuhan terlibat di dalam kehidupannya. Di dalam pergumulan yang sedang dihadapi. Situasi berat yang sedang dihadapi. Beban yang sedang dia pikuli saat itu. Dan dia datang kepada Yesus. Memohon dan meminta untuk Yesus terlibat di dalam kehidupannya. Nah, sedikit latar belakang buat kita semua. Seperti tadi yang di awal saya sudah katakan bahwa orang Romawi saat itu. Orang Romawi saat itu, atau bangsa Romawi saat itu, mereka adalah the world power. Artinya apa? Di zaman perjanjian baru, di zaman itu, orang Romawi mereka memerintah atas orang Yahudi. Nah, para ahli teologi mereka percaya bahwa perwira ini, dia bukan prajurit biasa-biasa aja. Mereka percaya bahwa perwira ini, dia adalah seorang komandan, dia adalah seorang pemimpin sebuah batalion, sebuah tim yang besar di sebuah wilayah. So dia bukan orang yang atau prajurit yang biasa-biasa saja. Tapi perwira ini dia datang kepada Yesus. Dia datang dan meminta dan mencoba untuk ngobrol sama Yesus. This is sesuatu yang enggak normal. This is new normal kalau bisa dibilang begitu. Karena again, orang Romawi mereka enggak biasanya ngobrol. Atau let me put it this way. Kalau mereka nggak mau ngobrol sama orang Yahudi, it's something yang sangat normal. Jadi kalau itu bisa terjadi zaman itu sangat-sangat luar biasa. Saya percaya heboh banget. Apalagi kalau let's say mungkin zaman itu udah ada check and recheck atau acara kabar-kabari atau silet, saya percaya udah masuk di acara-acara gosip tersebut. Because this what happened di sini ada sebuah gosip yang sangat besar. Hey, orang Romawi mau ngobrol, mau hangout sama orang Yahudi, that's crazy. Anyway, kalau saudara nggak tahu apa check and recheck atau kabar-kabari, salah satu acara di TV yang sangat luar biasa. Mungkin saudara nggak seumuran dengan saya, but saudara bisa tanya Google, oke? Tanya Google siapa acara apa itu. But sesuatu sangat luar biasa terjadi saat itu because secara mata natural, kalau dilihat dari mata natural kita, sebenarnya seorang yang mempunyai jabatan, seseorang yang backingannya sangat besar datang kepada seseorang yang lemah. Kalau kita lihat secara mata natural kita seperti itu. Kayaknya perwira ini dia punya posisi, dia punya jabatan. Dia seseorang yang kuat, bangsanya kuat. Datang kepada seorang Yahudi yang lemah. Tapi saya percaya perwira ini dia tidak menggunakan mata jasmaninya. Halo. Dia tidak menggunakan mata jasmaninya. Dia menggunakan mata rohaninya. Dia menggunakan mata supernaturalnya. Because yang terjadi adalah sebenarnya saya orang yang lemah datang kepada seseorang yang punya kuasa yang hebat dan dahsyat dan besarnya, itu Yesus Kristus. Itu yang terjadi, yang sebenarnya terjadi di adegan ini. And perhatikan jabatan orang ini, jabatan perwira ini. Jabatan perwira ini tidak menghentikan dia untuk datang kepada Yesus, untuk meminta, untuk memohon pertolongan Yesus atas masalah yang sedang dihadapi, atas
atas situasi atau beban pergumulan yang sedang dihadapi saat itu. Jabatannya tidak menghentikan dia. Saya berharap kita nggak jaim-jaim sama Tuhan, amen. Kita nggak sombong sama Tuhan. Datang kepada Tuhan apa adanya. Kalau saudara lagi mengalami pergumulan, minta Tuhan untuk terlibat. Jangan jaim, minta Tuhan untuk terlibat. Karena Tuhan, Dia Allah yang setia. Janjinya ya dan amin. Dan Dia siap melakukan mujizatnya. Dia siap melakukan hal-hal yang kita minta Dia untuk Dia lakukan dalam kehidupan kita semua. Kalau di terjemahan The Message Bible, terjemahan Alkitab bahasa Inggris, yaitu The Message Translation, di ayat yang kelima, sebenarnya dikatakan bahwa perwira ini dia datang dengan panik. He was panicking. Dia sangat panik datang kepada Yesus saat itu. And kenapa dia panik? Karena dia tahu bahwa kekuasaan kerajaan Romawi saat itu tidak bisa beri dia jalan keluar. Jabatannya tidak bisa dia beri jalan keluar. Posisinya di kerajaan Romawi tidak bisa memberikan dia jalan keluar. Oleh sebab itu dia datang kepada kerajaan Allah yang mempunyai jawaban, yang mempunyai tujuan, yang mempunyai mujizat, yang mempunyai kepastian. Kerajaan Allah, dan itulah yang Yesus lakukan. Let's not menjadi orang yang sombong, let's not menjadi orang yang jaim ketika kita memerlukan bantuan, ketika kita mau datang kepada Tuhan, karena Tuhan mau terlibat dalam kehidupan kita semua. Amen. Haleluya. Tuhan mau terlibat. Kalau kita minta untuk Tuhan terlibat dalam kehidupan kita, saya yakin dan percaya Tuhan mau terlibat dalam kehidupan kita semua. Nah, perwira ini dia minta Tuhan untuk terlibat. Artinya apa? Dia nggak diam. Dia nggak pasif. Jadi saya ingin menantang saudara untuk jangan pasif, jangan diam saja, tapi buka mulut kita dan meminta dan memohon kepada Tuhan untuk Dia terlibat dengan masalah yang sedang kita hadapi saat ini. And saya nggak tahu kenapa kadang-kadang kita nggak mau meminta atau memohon kepada Tuhan untuk Tuhan terlibat dalam kehidupan kita. Mungkin kita pikir bahwa kayaknya pandemi ini dikirim sama Tuhan, atau penyakit ini Tuhan yang kasih, atau masalah ini Tuhan yang kirimkan. No. Dalam Alkitab saya, dalam perjanjian baru, kita hidup di zaman anugerah. Saya nggak pernah melihat Tuhan Yesus dia datang kepada orang-orang dan Dia memberikan penyakit dalam kehidupan mereka, memberikan penyakit dalam tubuh mereka. Tapi yang ada adalah Dia selalu menyembuhkan mereka yang sakit. So don't stay silent, jangan berdiam, jangan pasif, tapi minta Tuhan untuk terlibat dalam kehidupan kita, karena saya percaya Tuhan siap melakukan mujizatnya. Firman Tuhan di awal tadi dikatakan bahwa Dia active and alert to perform His miracle, to perform His word. Dia siap melakukan janji-janjinya dalam kehidupan kita semua. And saya suka iman perwira ini tercatat di dalam ayat yang ke-10. Kita lanjut di dalam ayat yang ke-10. And berbunyi demikian. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah Ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya. That's crazy. Tuhan Yesus, Dia sampai bisa heran. Berarti iman orang ini sangat-sangat luar biasa. Aku berkata kepadamu, listen. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. That's crazy. Why? Kenapa saya bilang crazy? Karena orang Israel itu adalah umat Tuhan. Dan Yesus berkata dia nggak pernah menemukan iman yang sehebat ini, iman yang sebesar ini, iman yang sedahsyat ini yang dia pernah temukan di dalam orang Israel, yaitu umat Tuhan. Doa saya adalah saudara tetap punya iman. Saudara tetap punya iman yang besar, pengharapan yang besar, percaya bahwa mujizat saudara on the way. Tuhan sedang bekerja di balik layar untuk perform His miracles, untuk melakukan janji-janjinya atas kehidupan saya dan saudara. Di Yakobus 2 ayat 17, Yakobus ayat 2:17 dia berkata seperti ini. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Saudara, ketakutan atau kekhawatiran selalu membuat kita bereaksi kepada masalah
yang sedang kita hadapi. Tapi saya mau kasih tahu tentang iman saudara. Iman saudara, iman kita membuat kita memegang kendali situasi atau masalah yang sedang kita hadapi. That's one thing yang sangat powerful tentang iman kita. Karena iman kita kepada Yesus Kristus, kepada firman-Nya, kepada janji-janjinya yang tidak tergoncangkan, yang tidak tergoyahkan bahkan oleh pandemi ini. Bukan berarti Tuhan akan berhenti melakukan mujizatnya, bukan Tuhan akan berhenti untuk melakukan atau melaksanakan janji-janjinya, memberikan janji-janjinya terhadap kehidupan saudara yang telah Dia janjikan kepada saudara. Tuhan ready and He is alert and active to perform His word. And one thing yang saya sukai, saya benar-benar terpukau dengan perwira ini adalah tentang imannya. But also saya percaya perwira ini dia pernah mendengarkan tentang Yesus. Saya nggak tahu ceritanya seperti apa sehingga dia bisa mendengarkan tentang Yesus. But for sure dia pernah mendengarkan the good news about Jesus, kabar baik tentang Yesus, and that's why makanya dia bisa datang kepada Yesus dan meminta Yesus untuk terlibat dalam kehidupannya. Oleh sebab itu saya mau kasih tahu kita semua bahwa jangan meremehkan benih yang kita tabur tentang Yesus dalam kehidupan seseorang. Saya percaya sesuatu yang sangat powerful bisa terjadi dalam kehidupan orang tersebut karena that's what happened. Itu yang terjadi dalam kehidupan perwira ini. Mungkin kalau di zaman itu udah ada Instagram, udah ada Facebook, ada Friendster or sosial media lainnya yang pasti dia pernah mendengarkan Yesus. Mari kita pakai masa ini, mari kita pakai season ini untuk mengabarkan tentang Yesus, untuk memberitakan Injil itu. Karena saya percaya ada sesuatu yang sangat dahsyat bisa terjadi ketika seseorang mendengarkan tentang siapa Yesus yang kita sembah hari ini. Dan perwira ini dia memiliki iman yang sangat luar biasa. Makanya Yesus memberikan jawaban atas pergumulan yang sedang dihadapi saat itu. And I want to say something about your faith. Iman kita tidak bisa menyangkali masalah atau situasi buruk yang sedang kita hadapi saat ini. Tapi saya percaya iman kita bisa mendatangkan jawaban. Iman kita bisa memecahkan masalah yang sedang saudara hadapi saat ini. So, jangan pasif, jangan berdiam saja. Minta Tuhan untuk terlibat di dalam kehidupan kita. Karena saya percaya apa yang dikatakan di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Itulah yang dilakukan oleh perwira itu. Dia datang kepada Yesus, menyerahkan pergumulannya, menyerahkan segala kekhawatirannya, menyerahkan segala ketakutannya. And Tuhan, dia terlibat dalam kehidupan perwira tersebut. So, hal yang pertama yang kita bisa lihat apa yang terjadi di adegan ini adalah, yang pertama adalah perwira tersebut dia meminta Tuhan untuk terlibat. Nomor yang kedua, kalau saudara masih mencatat silakan mencatat. Nomor yang kedua adalah Tuhan mau terlibat. Yes, Tuhan mau terlibat. Mari kita baca di ayat yang ke-7 apa yang terjadi di ayat yang ke-7. Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Again, aku akan datang menyembuhkannya. See, sebelum perwira ini dia menjelaskan secara details apa yang sedang dihadapi. Sebelum dia menjelaskan lebih banyak lagi penyakit apa yang secara spesifik yang sedang dialami anak buahnya, Yesus dia merespon, dia menjawab kepada perwira itu, "Hey, aku akan datang menyembuhkannya." Listen church, saya mau kasih tahu kita semua hari ini, Tuhan mau terlibat di dalam setiap pergumulan kita. Tuhan mau terlibat di dalam setiap situasi buruk yang sedang kita hadapi. Tuhan mau terlibat di dalam tantangan keuangan yang saudara hadapi. Tuhan mau terlibat di dalam tantangan keluarga, pernikahan,
hubungan-hubungan yang sedang kita hadapi. Tuhan mau terlibat di dalam penyakit yang sedang saudara hadapi, yang berita buruk yang diberikan oleh dokter. Tuhan mau terlibat. Bahkan sebelum saudara meminta secara spesifik, Tuhan sudah mempunyai jawaban. Sebelum saudara buka mulut saudara meminta, Tuhan sudah mempunyai solusi terbaik. Mujizat, dia siap, dia aktif, dan dia alert untuk perform janjinya, firmannya kepada kita semua. So, jangan stay silent, jangan berdiam, jangan pasif. Tapi kita mau buka mulut kita, meminta Tuhan untuk terlibat. Dan yang sangat penting adalah, the good news, kabar baik bagi kita semua adalah Tuhan mau terlibat di dalam kehidupan setiap kita, di dalam setiap area kehidupan yang kita jalani saat ini, di dalam setiap permohonan dan pergumulan yang sedang kita hadapi saat ini. Dia Tuhan yang setia dan dia Tuhan yang mau terlibat di dalam setiap kehidupan kita. Saya ingin berdoa buat kita semua, apapun yang saudara gumuli, apapun yang sedang saudara hadapi saat ini, tantangan berat, saya percaya Tuhan mau melakukan sesuatu yang sangat powerful bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau mengetahui Tuhan setiap pergumulan yang sedang mereka hadapi saat ini Tuhan. Engkau mengetahui Tuhan setiap beban yang sedang mereka pikul saat ini Tuhan. Engkau mengetahui Tuhan segala situasi yang sedang mereka hadapi. Mungkin banyak dari kami yang sedang khawatir, sedang ketakutan akan tidak adanya kepastian di dalam masa-masa ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, hari ini Tuhan kami menyembah Tuhan yang janjinya adalah ya dan amin. Dan Engkau berkata Engkau siap sedia untuk melakukan mujizat-Mu Tuhan. Dan Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang mau terlibat di dalam setiap details kehidupan kami, baik kecil maupun besar maupun ekstrim. Engkau mau terlibat Tuhan. Holy Spirit, Engkau terus bekerja di dalam kami untuk mau membuka mulut kami, mau meminta dan memohon kepada Engkau, sehingga Engkau bisa melakukan apa yang ingin Engkau lakukan, apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kehidupan setiap kami Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, kiranya ada damai sejahtera yang melampaui akal manusia, Engkau curahkan ke dalam hati dan pikiran setiap kami. Thank you Jesus for all you've done. Haleluya. Amen. 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 Saudara, di setiap kebaktian Hillsong Church kami selalu menyediakan waktu atau memberikan kesempatan untuk bagi mereka yang ingin berkata ya kepada Yesus, yang ingin menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Saya mau kasih tahu bahwa saya tidak sedang menawarkan saudara sebuah agama, tapi saya menawarkan saudara sebuah hubungan pribadi dengan Yesus. Karena kekristenan bukan tentang agama. Kekristenan adalah tentang memiliki hubungan pribadi dengan Yesus Kristus. Jadi kalau saudara belum memiliki hubungan tersebut dan saudara rindu untuk memiliki hubungan pribadi dengan Yesus, ikuti doa-doa yang akan saya pimpin, sebuah doa keselamatan yang sangat simpel. Yang perlu saudara lakukan adalah mengulangi apa yang saya doakan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, aku bersyukur buat anak-Mu Yesus. Ampuni segala dosaku, ampuni segala kesalahanku. Jadikan aku anak-Mu. Dan aku percaya Engkau mati di atas kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, menebus segala dosa dan kesalahanku. Terima kasih Yesus buat kasih dan anugerah-Mu. Haleluya. Amen. Amen. Selamat bagi saudara. Saudara, kalau ini lagi terjadi dalam ibadah di dalam gedung kami akan bersorak-sorai, kami akan tepuk tangan yang meriah. Seluruh orang yang ada di dalam gedung sedang tepuk tangan yang luar biasa. Congrats, memberikan selamat buat saudara, karena ini adalah keputusan yang terbesar, terbaik yang pernah saudara buat dalam kehidupan saudara. Dan saya percaya Yesus akan tinggal dan hidup di dalam saudara, dan kehidupan saudara gak akan pernah sama lagi. Sekali lagi, selamat. Tuhan Yesus memberkati.
Amen. Selamat buat saudara yang mengambil keputusan yang luar biasa. And kayak yang percaya kehidupan saudara tidak akan sama lagi. Tuhan akan membukakan semua pintu-pintu yang luar biasa buat kehidupan saudara. Dan saudara, ada langkah selanjutnya yang saudara bisa ambil, and sangat simple, sangat gampang. Dan saudara bisa mengikuti petunjuk yang ada di layar ini, atau saudara bisa lihat deskripsi, dan tim kami bisa membantu saudara. And we would love to help you. So one more time, selamat buat saudara yang mengambil keputusan ini. And this is it, saudara. Inilah akhir dari ibadah ini, and kita akan mengakhiri ibadah ini dengan satu lagu pujian. And make sure saudara berdansa dimanapun saudara berada. Kalau di mobil, please jangan berdansa saudara, please tetap nyetir. And but before, let me pray for you. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat berkat yang luar biasa yang Kau berikan dalam kehidupan kami Bapa. Dan Tuhan Yesus, kami percaya Bapa, minggu-minggu ke depan akan menjadi minggu yang luar biasa. Engkau berkati kedua tangan kami, pekerjaan kami, keluarga kami, relationship kami, orang tua kami. Engkau berkati Bapa. Kami percaya Bapa, the best is yet to come. In Jesus' name, and everybody say amen, amen, amen. Happy Sunday church, be blessed, and see you next week. God bless you.